Halo, jumpa lagi dengan saya, Patrisius Jiwandono. Anda pernah mendengar kata game online, gamer, gamification mungkin? Ya, topik saya pada pagi hari ini adalah tentang game. Saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang mahasiswa saya yang sudah sangat lama menekuni dunia game. Kita ingin tahu apa sih asiknya main game, ya. Mari kita ikuti wawancaranya. Para hadirin dan hadirat yang sudah tersesat di channel ini. Ya, pagi hari ini pagi yang cerah. Saya punya satu bintang tamu spesial pada pagi hari ini, mahasiswa di Sastra Inggris di Universitas Majung. Pada hari ini dia akan atau kami akan berbincang tentang game. Nah, asik kan topiknya? Ya, saya sendiri bukan gamer, tapi mahasiswa yang mau saya wawancara ini adalah seorang gamer dahsyat ya. Oh, nggak selalu. Oke, baik, mari kita mulai. Ya. Enrico, bisa silakan memperkenalkan diri kepada hadirin dan hadirat. Oh ya, ya saya Enrico Bianda, panggil saja Rico. Kadang orang-orang manggil saya Ocir dibalik ya gitulah. Oh, kalau menurut tema hari ini kan tentang game ya. Kalau mau nemu saya di game ya, kebanyakan saya itu mainnya kalau nggak di komputer ya di PS ya. Mungkin nanti kalau mau tanya ke saya bisa lewat alias saya yang bisa dikunjungi di Instagram atau dimanapun lah. Wis monggo saja kalau main sama saya ya. Oh gitu. Ini belum sudah ngajak main ini ya. belum sudah nantang main ya. Iya selalu. Iya. Saya ini kan generasi jadul ya, zaman dulu ya. Jadi pada waktu zaman dulu itu yang namanya game ya nggak ada yang game online ya. Game saya ya bentengan, sepak bola, sodor gitu. Nah sekarang saya mengajar generasi seperti kamu yang mainnya sudah tidak lagi di lapangan, tapi di dunia maya ya. Nah, saya lihat anak sekarang itu asik sekali menekuni gamenya. Pertanyaan saya adalah, apa sih asiknya main game, Enrico? Buat saya asiknya, kalau memang saya kan berangkatnya dari game yang kebanyakan imersifnya itu di cerita, Pak. Okay. Saya main game yang biasanya punya cerita, punya lore tersendiri, punya mekanik yang unik. Itu saya bisa asiknya itu dengan ngikutin ceritanya itu. Ngikutin orangnya dan sekalian juga di situ dapat achievement yang saya rasa nggak semua orang bisa gitu loh, dan saya rasa nggak semua orang mau menekuni juga. Kebetulan saya punya contoh di sini nih, saya punya game yang genrenya role play yang punya cerita. Saya punya contoh paling nggak gamenya kayak semacam Dark Souls atau semacam Star Wars Jedi Fallen Order itu ya. Gamenya cerita dan berfokus pada satu orang gitu. Terutama nih di gamenya Star Wars Jedi Fallen Order nih, gamenya itu susah dan dan kalau kita mau menang itu kita harus bisa navigasi alamnya dengan baik dan ngelawan musuh kita dengan taktik yang nggak sembarangan gitu loh. Kita memang punya kekuatan yang kuat, tapi kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Nah, di situ asiknya juga gamenya, terutama di bagian cerita juga, Pak. Nah, kalau cerita ini yang membuat saya imersif itu pembuatan latarnya dan orang-orang yang terikat di dalamnya itu kadang juga saya bisa mengikuti dan saya bisa merasakan juga apa yang dialami orang itu kadang itu kalau saya main game itu yang jadi asik buat saya juga. Oke. Jadi kalau saya lihat itu gamenya harus berupa cerita gitu ya, harus berupa cerita dan ada tantangannya yang harus ditaklukkan begitu ya. Itu yang bikin asik ya. Iya. Kalau melihat dari saya kan, saya memang suka ceritanya. Tapi kalau memang kita bicara gamenya, pasti kita bicara tantangannya secara umumnya, Pak. Gitu. Dan itu pasti menantang. Pasti
pasti game punya tantangan, semua game itu punya tantangannya sendiri, Pak. Meskipun game-game yang remeh kayak visual novel itu sebenarnya game. Kita ambil contoh kayak Detroit Become Human. Itu gamenya Hmm. cuma full narasi story, dan kita itu mainnya tuh cuma melihat pilihan-pilihan yang kita ambil, lalu kita lihat ceritanya ke depannya kayak gimana. Dan itu pun sebenarnya juga tantangan buat kita. Kita ini bisa mengarahkan karakternya ke ending yang baik, atau malah ending yang buruk, atau ending yang baik tapi buat orang yang lain ending yang buruk gitu. Nah, gitu. Oh, begitu. Iya, Iya, itu dia. Iya. Saya tahunya itu cuma game yang namanya Mobile Legend. Oh, Nah, itu semua yang main itu. saya sih nggak main itu, cuma ada beberapa kolega yang main itu, jadi saya tahu. Oh, Nah, iya, kalau iya. menurut Enrico, itu game yang asik atau yang biasa-biasa aja, atau kok kayaknya orang-orang itu senang sekali kalau sudah main game itu, Mobile Legend itu gimana, Enrico, pendapatmu? Itu kan genrenya MOBA ya, Pak, multiplayer online battle arena. Terutama karena mainnya kan tim ya, dan bisa dimainin sama orang-orang lainnya itu. Saya sendiri sih nggak main Mobile Legends, malah main counterpartnya, Arena of Valor, AOV. Ya. Saya asiknya di situ memang menantang memang, Pak, main MOBA itu sebenarnya, Pak. Memang mainnya singkat ya karena di HP ya. Tapi yang jadi asik juga saya bisa main bareng teman-teman, itu paling pertama. Terus kedua itu main, sebenarnya memang kita bisa main ngikutin arusnya aja, tapi itu juga taktik sebenarnya di situ, Pak. Dan mainnya pun nggak terlalu ribet untuk dimengerti kok, apalagi kan di HP ya. Dan itu yang bikin saya pikir kalau iya, MOBA itu asiknya ya di situ itu. Bisa main sama teman dan memang menantang, apalagi kalau dimain sama teman bareng-bareng gitu. Ini kan bahan ngopi yang bagus juga kan sebenarnya game kayak gitu itu. Ya, gitu dia. Oh, berarti yang kamu ceritakan tadi yang pertama itu bukan main sama temen ya? Berarti kamu main sendiri? Saya kebanyakan memang main game yang single player, Pak. Iya. Oh, single player, ya. Iya. Ya, saya baru tahu sekarang ada yang single player, ada yang bisa keroyokan gitu ya mainnya. Oh iya, ada yang keroyokan. Nah, sekarang mau saya bandingkan dengan game yang saya mainkan, yaitu online chess. Tahu ya? Oh iya, online. catur online. Itu kan sama aja. Itu kan sama aja sebenarnya. Mainnya juga sendirian dan ada tantangannya. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak tertarik main online chess? Saya kalau catur, soalnya jarang nyentuh yang online aja sih, Pak. Catur itu saya kalau mainnya kan pasti sama hadap-hadapan sama orang aja, dan kebetulan yang bikin saya nggak tertarik ya karena catur bisa saya mainin langsung di rumah aja, apalagi karena catur itu buat saya game yang nanti aja gitu loh, mending yang bisa saya mainin yang unik-unik aja ya, kalau misalnya yang di PS yang tadi saya omongin Jedi Fallen Order atau Dark Souls tadi, ya semacam itu aja, Pak. Kalau catur nggak bisa nanti, itu yang saya pikirin sih. Oh, catur nggak bisa nanti kalau udah tua gitu ya, kayak saya gini. Bisa catur juga sih, Pak. Iya. Oke. Ya, jadi itu game yang kamu mainkan ya. Kemudian kan ya antara generasi kamu dengan generasi saya itu kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat soal game ya. Generasi saya selalu bilang, aduh anak gamer itu biasanya prestasi akademiknya cenderung rendah karena nge-game terus jadi nggak belajar, kemudian juga cenderungan di sosial gitu ya, karena yang dilihat itu cuma layar laptop aja, nggak pernah main-main keluar, nggak pernah sosialisasi. Nah, kalau menurut kamu pendapat seperti itu bagaimana? Apakah kamu punya counter argument untuk pendapat seperti itu? Kalau saya sendiri itu ada dua sih, Pak. Pastinya yang saya harus sebutin ya dari diri sendiri. Yang saya sebutin juga kedua itu yang saya lumayan beruntung karena saya kayak gitu tuh dibantu orang tua, Pak, untuk pembatasan gitu. Untuk masalah pembatasan tuh saya waktu kecil pernah memang dibantu orang tua. Jadi beruntungnya saya itu memang di situ, di faktor kedua ini. Nah, untuk yang pengendalian diri sendiri ini, kita lihat dulu dari diri sendiri ini. Kita main itu sebenarnya itu
Eh, ada sebenarnya main itu pun ada tujuannya loh. Kalau kita main itu nggak sembarang kita kalau kalah lanjut terus, kalau nggak dapat lanjut terus, enggak. Eh, Kalaupun kita kalah kan kita mestinya mikir lagi gitu loh. Kita nanti kita datang lagi, enaknya ngapain? Daripada buang-buang waktu lebih banyak kan mending kita bisa cepet-cepetin gitu loh. Nah, supaya kita juga bisa main game yang enak daripada kita diomongin orang-orang terus dan daripada nilai kita jelek terus, dengan kita belajar dulu sebentar aja mungkin biar kita biar waktu main game itu nggak diganggu sama orang tua, diomongin Nggak diganggu sama dosen gitu ya. iya, nggak diganggu sama yang lain-lain. Kenapa kamu nggak belajar? Kenapa kamu nggak kerja tugas? Nah, itu mending daripada kita diganggu, mending kita kerjain aja tugas-tugas yang kecil-kecil dulu gitu, baru nanti kita balik ke tujuan kita main game lagi. Nah, itu dari diri sendiri. Kalau yang saya omongin beruntung saya dari orang tua ini, waktu saya kecil tuh saya dibatasin main game tuh sempat cuma hari Sabtu aja. Itu waktu SD. Nah, saya beruntungnya di situ karena saya kan juga punya adik juga. Jadi akhirnya main game kan ya kalau nggak gantian ya harus berdua. Yang bikin saya beruntung ya sekarang saya dibatasi hal-hal seperti itu. Dan saya akhirnya bisa ngelihat kalau main game lama-lama kan yo kalau nggak capek yo kadang nggak asik juga gitu loh. Malah penat ya. Dan pembatasan seperti ini yang bikin saya merasa beruntung gitu. Kalau masalah akademik ya kayak tadi itu yang saya bilangin dari pembatasan diri sendiri itu. Daripada diomelin kan mending kerjain yang kecil-kecil aja dulu gitu loh. Saya juga yang dari saya ngerti itu kalau saya sendiri loh ya, prestasi akademik sama game itu memang bisa berpengaruh satu sama lain, terutama kalau kita memang nggak bisa ngontrol jatahnya kita diri sendiri aja. Main game pun kita kan juga harus pinter gitu loh. Kalau pelajaran juga nggak bisa nentuin goalnya kita sendiri dan kita nggak bisa cerdas dalam mengatur kemenangan kita dalam pelajaran-pelajaran tersebut gitu ya akhirnya kalau cuma bobotnya di satu tempat aja ya jelek kan. Itu yang saya pegang aja kalau saya sendiri kalau saya ngatur sekolah sama ngatur game dulu itu ya gitu. Iya, jadi ada skala prioritas gitu ya. Iya, Artinya skala prioritas. yang penting, kalau yang merasa penting ya ini didahulukan dulu, kemudian nanti baru bisa main game kan begitu. Jadi ada waktunya gitu kan, nggak sepanjang hari main game ya. Walaupun saya tahu, walaupun saya bukan gamer, tapi saya juga bisa merasakan kalau pas kalah itu terus sampai menang. Nah, itu dia. Ya, saya bisa merasakan itu. Sekarang saya bukan gamer milenial ya, paling ya cuma gamer catur yang sudah itu tadi ya. Saya bisa merasakan rasa penasaran itu, kepengen main terus sampai menang gitu kan. Sampai menang itu dia. Nah, ini kan kamu sudah mahasiswa tingkat akhir ya. Katakanlah sudah bisa menjadi role model gitu untuk adik-adik kelasmu, untuk anak-anak di SMA. Kira-kira pesan apa yang bisa kamu sampaikan kepada mereka sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang gamer? Oke, kita mahasiswa dan kita suatu saat juga pasti main game lah. Kalau memang jadi hobi bagus, itu poin pertama yang mungkin bisa saya support buat pesan saya selanjutnya. Kalau main game itu jangan nise sih, tapi jangan sampai kelupaan yang namanya kewajiban tuh pasti sih. Dan kalau memang dirasa kewajiban itu nggak ngenakin, anggap aja kita dalam kewajiban tuh ada menang atau kalahnya gitu loh. Kalau kalah kan kita nggak dapat hak. Nah, kalau dalam kewajiban kita menang, kita dapat hak kita. Nah, itu dan bagus. Kalau kita main game juga, dalam dunia gamenya langsung lah. Cari game yang menurut kamu itu kamu banget gitu loh. Kalau memang kamu suka main MOBA dan kamu kompetitif, be good on it. Jadi bagus di situ. Itu sangat membantu banget nantinya. Kalau kamu suka main Battle Royale kayak PlayerUnknown's Battleground, PUBG atau Apex Legends atau semacamnya Battle Royale lainnya, be good on it.
kamu suka game taktikal kayak Counter Strike, atau kamu suka game MOBA yang skala besar kayak Dota atau League of Legends, itu be good on it. Game shooter, game apalah, be good on it. Itu bakal membantu banget. Dan kalau kamu nggak suka game kompetitif kayak yang sudah saya sebutin tadi, kamu suka game yang single player, kamu suka game yang story, ya be good on it. Kamu cari cerita yang bagus, kamu cari game yang bagus, immerse on it. Dan jadikan game itu bukan sesuatu yang nggak cuma escape, bukan, tapi sesuatu yang kamu enjoy gitu loh. Karena apapun yang kita suka itu sebenarnya kita bakal dapat sesuatu gitu. Dan ya itu bakal membantu banget di kehidupan kita tua nantinya. Daripada stres kan mending punya hobi gitu. Iya, iya. Nah itu yang poin yang kamu katakan yang terakhir tadi itu yang menarik, membantu kehidupan kita. Nah itu gimana ya game bisa membantu kamu, bisa membantu gamernya menjadi lebih happy, menjadi lebih PK, menjadi lebih, ya pokoknya menjadi manusia yang lebih baik. Itu caranya gimana ya? Dari aspek mana? Dari aspek apanya ya? Kalau saya sebutin dari aspek apanya saya nggak tahu sih Pak. Tapi kalau main game itu ada yang bilang, meski saya nggak bisa langsung buktiin ya, itu kan ngelatih high order thinking gitu loh, atau bahkan ngelatih yang namanya critical thinking. Itu membantu pasti satu. Ada lagi kalau main game itu membantu mungkin game yang sport gitu loh, mungkin yang game yang menggerakkan badan kita langsung gitu, ada itu juga, dan itu membantu pembentukan badan kita, itu dua juga, itu juga membantu hidup kita. Ada kalau kita suka nulis misalnya, atau suka dengerin cerita, atau suka menceritakan sesuatu, atau kita mungkin bahkan mau bikin game sendiri juga. Nah itu kalau kita mau bikin game yang story, kita juga bisa ngambil game-game terdahulu yang bagus-bagus itu loh. Kita bisa ngelihat ceritanya itu, bikin cerita yang bagus tuh kayak gimana, bikin building world yang bagus tuh kayak gimana, bikin mekanik gameplay yang bagus tuh kayak gimana. Itu yang bisa kita lihat dari game juga. Kalau kita ngeliat ke depannya lagi, kalau kita memang nggak kompetitif atau kita nggak pengen bikin game-game sendiri gitu. Kalau saya sendiri yang saya pikir ya, waktu saya tua itu saya pengen punya hobi satu aja minimal. Biar supaya saya itu kalau udah uzur, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, saya bisa duduk ngapain gitu kan, kalau nggak ngisi teka-teki silang, paling nggak kan main game gitu, yang saya pikir sebagai bahan buat candaan saya sendiri itu ya kayak gitu itu. Oke. Ya, ngomong-ngomong nanti kalau sudah lulus ada rencana ngapain, Enrico? Saya rencana mau langsung ngambil, kalau memang ada, saya mau ngambil translation buat game-game yang mungkin sekarang lagi dibikin itu. Kayak sekarang itu ada yang game baru namanya Valorant, Pak. Itu ternyata gamenya juga bisa dilokalisasi ke bahasa Indonesia, dan tuh wah ini bagus juga mau target Indonesia sebagai marketnya gitu. Dan kedepannya mungkin bakal banyak game yang kayak gini juga gitu. Terus juga kalau bisa saya mau jadi writer juga Pak, kalau memang sekiranya ada yang butuh buat bikin game yang story centered gitu, yang pengen immerse di story-nya gitu. Saya juga pengen jadi penulis. Ya, itu gitu. Unik itu, saya belum pernah dengar ada seorang writer story for the game gitu. Kalau sekarang saya dengar ini ya artinya nulis novel, nulis cerpen gitu. Ternyata ada juga ya profesi yang menulis cerita untuk game ya. Iya, ada Pak. Iya, ya. Berarti kamu memang nanti karirnya juga tidak jauh-jauh dari dunia game ya setelah lulus dari perguruan tinggi. Iya, saya pikir seperti itu juga Pak. Iya. Ya, semoga bisa juga ya. Iya. Oh, berarti gamer sejati nih ya, mulai dari bangku kuliah sampai karir tetap setia di game gitu ya. Bahkan yang mungkin saya yakinnya juga, saya udah dari kecil sih main game sih. Saya dari TK malah, iya. Nah, satu pertanyaan terakhir, Enrico, tentang kecanduan game. Saya pernah membaca ada beberapa orang yang sampai harus dirawat karena kecanduan game, nggak bisa lepas sama sekali pikirannya dari game. Bagaimana menghindarinya, Enrico, supaya tidak kecanduan game? Menghindarinya, saya bisa mulai dari alasan yang klasik kayak
revisi diri sendiri, atau saya bisa ngasih saran yang lebih powerful lagi buat zaman sekarang itu, minta tolong sama orang lain. Saya kalau kayak gitu, itu kan ngeliat orang-orang tuh kayak kebanyakan kalau lihat orang kecanduan tuh kan kayak kebanyakan kebanyakan dikata-katain gitu loh Pak, kebanyakan direndahkan bahkan. Padahal justru orang sama kayak orang pecandu narkoba, mereka juga butuh pertolongan. Memang ada yang akut gitu Pak, dan saya percaya kasusnya memang masih ada sampai sekarang. Tapi ya orang-orang kayak gitu tuh butuh pertolongan Pak. Dan mungkin memang mereka harus disemangati untuk dimintai tolong. Dan kalau memang dari kita sendiri, kita juga harus bisa minta tolong. Nggak cuma melulu nyoba berhenti gitu, nggak bisa. Minta tolong tuh harus gitu. Harus ada bantuan dari pihak lain ya, yang harus ada. Membawa kembali ke jalan yang benar gitu ya. Iya, kalau memang nggak bisa ke jalan yang benar, setidaknya berkurang lah. Jalan yang salah berkurang gitu ya. Iya. Ya bukannya game itu jalan yang salah, tapi kalau sesuatu kalau sudah terlalu eksesif itu kan berarti pasti tidak baik. Pasti negatif juga. Iya. Kamu ingin memberikan tantangan mungkin ke para gamer yang sedang nonton wawancara ini, misalnya hadapi saya di game mana gitu? Apa ya? Oh iya, ada nih Pak. Tapi saya nggak yakin kalau semuanya main aja sih Pak. Oh, saya cari yang semuanya main deh Pak. Kalau ada yang main AoV deh Pak, ketemuin sama saya, ayo. Saya Conqueror kok sudah. Saya siap bantu atau bahkan siap ngadepin. Oke. Itu iya. Challenge from Enrico gitu ya. Iya. Iya. Apa tadi namanya? AoV? Iya, Arena of Valor itu. Saingannya Mobile Legends. Cuma ya gitu aja, beda developer. Oke. Tapi nanti namanya bukan Enrico ya? Tadi kamu bilang punya nama alias di dunia gamer. Oh, tentu saja. Bukan Enrico berarti ya? Bukan, tentu bukan, Pak. Yeah. How do people find you then? Langsung private message ke saya aja, biar nanti saya kasih nickname saya, mungkin langsung ketemu. Oh gitu. Iya. Oke lah, selamat bertempur di sana ya. Iya, siap. Oke, Enrico, terima kasih banyak untuk wawancaranya pagi ini. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga. Generasi muda yang bergulat dalam studi, tapi juga tidak lepas dari dunia game yang menurutnya juga memberikan dampak positif ya, asal tidak berlebihan dan asal bisa menjaga porsinya, menjaga waktunya ya. Iya. Oke, baik Enrico, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, stay safe, stay healthy, and enjoy your holiday. Ya, gitu.